وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa terus istiqamah memegang iman ini sampai maut menjemput kita. Juga nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat kesehatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa datang ke tempat yang mulia dan duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengambil satu pembahasan yang sekaligus untuk meluruskan kekeliruan begitu banyak kisah salah yang disampaikan oleh kaum muslimin, khususnya mengenai pribadi dan diri dari sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tergelitik hati kami untuk meluruskan kisah yang begitu banyak kita dengar dan disampaikan, serta tulisan juga yang ditulis oleh beberapa orang dari kaum muslimin mengenai sebuah peristiwa yang apabila menyebut dan menceritakan biografi perjalanan kehidupan dan keislaman Umar ibn al-Khattab, tidak lepas mereka juga menyebutkan akan kisah yang sangat pahit ini, yaitu mengisahkan tentang sebuah peristiwa di mana Umar ibn al-Khattab pernah membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Bagaimana kisah ini sebenarnya? Dan apa sebenarnya riwayat yang benar mengenai kisah ini? Itulah yang ingin kita sampaikan di malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk kepada riwayat muara kisah tentang Umar pernah membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuannya mengikuti adat dan tradisi masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersebut dalam dua versi riwayat. Yang pertama, riwayat pendek yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Imam Mawardi ini salah satu ulama terkenal dari mazhab Syafi'i. Selain dari Imam An-Nawawi, beliau Imam Al-Muzani, salah satu ulama yang terkenal dari madhab Syafi'i, juga Al-Imam Al-Mawardi. Nah, Al-Imam Al-Mawardi punya kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir. Diingat-ingat nama kitabnya jemaah. Nama kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Di situ Imam Al-Mawardi menyebutkan satu riwayat dan kisah bahwasannya Umar pernah membunuh anak perempuannya dan beliau menyesal dan bertanya kepada Nabi apa cara untuk menebus kesalahan tersebut. Kita baca dulu riwayatnya.
Wa qala al-Mawardi asy-Syafi'i, dan Imam al-Mawardi asy-Syafi'i berkata, maksudnya di dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir juz 13 halaman 67, wa ruwiya an Umar ibn al-Khattab qala, dan diriwayatkan, perlu jamaah ketahui, kalau kita semakin belajar agama dan mempelajari hadis-hadis Nabi, kalau ada kalimat waruya dan diriwayatkan, ini menunjukkan tidak jelasnya siapa yang meriwayatkan kisah ini. Tapi kalau dikatakan dan misalnya diriwayatkan oleh fulan, dari Qatadah, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, ini jelas riwayatnya. Tapi kalau sudah disebutkan waruya dan diriwayatkan, menunjukkan riwayat ini tidak jelas siapa yang meriwayatkannya. Artinya kemungkinan besar riwayat ini terputus, tidak sampai kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini lafaznya begitu. Waruya, dan diriwayatkan, kata Imam al-Mawardi, an Umar, dari Umar bin Khattab. Padahal Imam al-Mawardi dengan Umar begitu jauh masanya, sehingga rantai periwayatan ada yang terputus, ada yang tidak tersebutkan. Ini tempat lemahnya riwayat ini, karena tidak disebutkan secara detail rentetan dari perawinya, orang yang meriwayatkan hadis. Nah, jadi silsilah perawinya itu tidak disebutkan. Langsung Imam Al-Mawardi menyebutkan, dan telah diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wa'adtu fil jahiliyah, aku pernah mengubur hidup-hidup anak perempuanku di zaman jahiliyah. Maksudnya Umar, sekarang aku menyesal dan aku ingin menutup kesalahanku itu, dosa itu, wahai Rasulullah. Bagaimana caranya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tik bi kulli mau'udatin raqabatan, bebaskan satu budak untuk setiap anak perempuan yang pernah engkau bunuh dan kau kubur hidup-hidup, wahai Umar. Beliau dalam riwayat hanya pernah mengubur satu putrinya hidup-hidup di zaman jahiliyah. Nah, Nabi menyuruh bebaskan satu budak, nyawa dibayar satu kemerdekaan bagi seorang budak yang tidak merdeka, dan itu sebagai tebusan bagi kesalahanmu. Dan kita tahu jemaah sekalian, dosa-dosa besar di dalam Islam banyak penebusannya dilakukan dengan tahriru raqabah atau idku raqabah, membebaskan budak. Karena tidak bisa melakukan ini kecuali orang yang kaya, dan harga dari sebuah kebebasan itu sangat mahal ketika itu, menunjukkan tebusannya begitu besar. Nah, ini riwayat pertama. Nah, bagaimana kebenaran riwayat ini? Disebutkan dan dibantah oleh para ulama. Kata mereka, riwayat yang tersebut di atas yang menjelaskan tentang riwayat Umar pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya, tidak ditemukan sanadnya, maksudnya riwayatnya, sedikit pun dalam kitab-kitab hadis yang terkenal. Kitab hadis yang terkenal, kalau yang bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu sekalian pernah mendengar siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Tabrani, kemudian Al-Baihaqi, kemudian Ahmad, kemudian Tirmidzi. Ini nggak ada disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang sering kita dengar. Kalau peristiwa ini memang benar terjadi, ini peristiwa sangat besar dalam biografi Umar ibn al-Khattab. Ketika orang berani menyebutkannya, harusnya mereka mendatangkan riwayat yang ditulis dan termaktub dalam buku-buku hadis yang terkenal seperti yang kita sebutkan. Nah, riwayat ini tidak termaktub di dalam kitab-kitab yang besar dan terkenal. Ini bantahan nomor satu. Bantahan nomor dua, itu datang dari realita kehidupan Umar sendiri. Agak lucu dan agak rancu kalau kita lihat kehidupan Umar. Saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anak tertua dan
anak sulung dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Faruq. Siapa namanya? Hafsah. Yang menjadi istri Nabi, laki apa perempuan? Kenapa ini selamat itu enggak? Kenapa ini dibiarkan hidup itu enggak? Harusnya kalau memang Umar mengubur anak perempuannya, ini juga dikubur. Berarti anak nomor berapa yang dikubur? Padahal anak tertuanya, semua buku sirah menceritakan anak paling tua dan sulungnya Umar, Hafsah binti Umar, yang menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi agak aneh kalau Umar membiarkan putri beliau yang paling besar hidup, sementara membunuh yang kecil. Gak masuk di akal kita. Aneh. Harusnya yang menjadi korban pertama siapa? Hafsah. Ini secara akal. Jadi dibantah oleh para ulama secara dalil, periwayatan hadis, dan secara kehidupan dari perjalanan kehidupan beliau dan realita kehidupan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ternyata beliau membiarkan anak yang paling sulung, yaitu perempuan, hidup, bahkan sampai kemudian menjadi salah satu istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Nah, ini bantahan dari mereka. Justru kata mereka, riwayat yang benar sebenarnya, ada riwayat tentang ini ada, tapi bukan Umar pelakunya. Riwayat yang sahih, Umar menyampaikan kisah orang lain. Kisahnya termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Tabrani. Dan riwayat ini, kisah ini dikuatkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu' Az-Zawaid. Di dalam Majmu' Az-Zawaid, Al-Haythami menguatkan riwayat ini, yaitu riwayat yang berbunyi apa? Diceritakan dari sahabat namanya An-Nu'man ibnu Bashir. Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat Ansar, menceritakan kisah di mana beliau mengatakan, Sami'tu Umar ibn Al-Khattab. Aku pernah mendengar Umar ibn Al-Khattab ketika menafsirkan ayat Allah tentang peringatan Allah kepada orang-orang jahiliyah yang mengubur hidup-hidup anak mereka. Ditegur oleh Allah, dicela oleh Allah. Bahkan Allah begitu marah ketika orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Arab yang lain memiliki tradisi yang sangat kejam. Di dalam surat At-Takwir ayat 8 dan 9, Allah mencela tradisi dan adat mereka yang sangat kejam ini. Maka Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mau'udah, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Allah mengatakan, dan ingatlah, wa idzal mau'udah, ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya, su'ilat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini tentang nyawa seorang manusia. Bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang menyebabkan mereka sehingga dibunuh, dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya? Mereka akan ditanya, orang tuanya akan ditanya oleh Allah. Mereka juga korban, anak-anak itu akan ditanya oleh Allah. Kenapa mereka dibunuh? Salah mereka apa? Dalam menafsirkan ayat ini, kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar Umar menceritakan ayat ini turun karena siapa? Nah, orang yang menceritakan tentang kisah Umar sepertinya setelah turun-temurun salah meriwayatkan, dikira pelakunya adalah Umar, padahal Umar menceritakan tentang kisah orang lain. Ayat ini, kata Umar, itu turun pada seorang laki-laki. Dia adalah tokoh aktor utama yang menyebabkan terjadinya tradisi penguburan anak-anak perempuan dalam masyarakat Arab jahiliyah. Antum ingat namanya dan antum hafal namanya. Ini orang pertama yang membuat tradisi ini. Nama orang ini adalah Qais bin Asim At-Tamimi. Orang yang pertama menjadikan tradisi penguburan anak-anak perempuan hidup-hidup di tengah masyarakat jahiliyah sebelum diutus Nabi. Pelaku pertamanya bernama Qais bin Asim. Tetapi nanti Allah berikan hidayah dia, panjangkan umurnya sehingga bertemu dengan Nabi di Madinah dan dia masuk Islam.
Karena penyesalannya itulah dia kemudian mendatangi Nabi ketika telah masuk Islam, menceritakan tentang dosa-dosa di masa lalunya. Maka kata Umar, ketika Allah menyebutkan tentang ayat dalam surat At-Takwir ayat 8, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup itu ditanya oleh Allah, kata Umar, Ja'a Qais bin Asim, telah datang Qais bin Asim At-Tamimi ila Rasulillah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dia berkata dan bertanya kepada Nabi. Antum lihat jamaah sekalian, betapa kejamnya beliau pada waktu itu, karena masa jahiliyah, tidak setelah beliau jadi sahabat, maksudnya sebelumnya, di mana beliau menyadari dosanya dan kesedihannya serta kesalahannya dengan mengatakan, antum pun akan tercengang. Ini kalau kita punya hati nurani tidak akan pernah melakukan ini. Beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni wa'adtu thamaniya banatin li fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, aku telah mengubur hidup-hidup 8 putriku di zaman jahiliyah. 8. Di riwayat Imam At-Tabrani, 13 bintan, 13 putri aku kubur hidup-hidup. Hati nurani manusia mana yang tega melakukan ini? Mengubur hidup-hidup darah dagingnya. Catat baik-baik jemaah sekalian, cara, kata para ulama, cara mereka mengubur anak-anak perempuan itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama, begitu ketahuan lahir jenis kelamin perempuan, langsung mereka pendam. Begitu tangisan pertama tuh anak, begitu ketahuan, ya Allah jenis kelaminnya ternyata perempuan, mereka langsung akan ambil dan mereka akan galikan lubang dan mereka pendam. Ini cara yang pertama. Dan ini masih lebih mending. Cara kedua lebih sadis, di mana mereka menunggu anak itu tumbuh besar sampai menjelang masa baligh. Masa balighnya perempuan berapa sih kalau anak gadis? Kalau sekarang 12, 13, 10 mungkin sebagian tempat. Di zaman orang-orang Arab umur 9 tahun tuh balik. Zaman itu. Karena ternyata penelitian ulama mengatakan tempat yang tandus dan panas lebih cepat perempuannya lebih dewasa daripada tempat yang dingin. Di mereka, Imam Syafi'i pernah menceritakan kepada kita ketika beliau menjadi mufti di daerah Yaman. Beliau mengatakan, Ra'aitu niswata yahidna wa hunna fit tis'a. Aku melihat perempuan-perempuan yang ada di Yaman ini, umumnya, maksudnya Imam Syafi'i mendapatkan mereka, diminta fatwanya, rata-rata mereka katanya, kata Imam Syafi'i, haid di umur 9 tahun. Nah kita pukul rata, kemudian maka ketika haidnya di umur 9 tahun, maka mereka membunuh anak-anak perempuan ini di usia sebelum itu, usia 7, usia hampir mendekati 8, mereka dandani dengan baik. Setelah itu mereka bawa, setelah itu mereka gali-galian, termasuk dia ini. Sampai diceritakan ada salah satu putrinya yang membersihkan kotoran dari wajahnya. Kemudian setelah itu dia lemparkan begitu saja anaknya dari ke dalam galian tersebut. Dan anak perempuan itu meronta-meronta, berteriak-teriak. Dia terus menguburnya sampai kemudian anak itu meninggal. Di mana rasa kemanusiaan? Jangan terhadap anak kandung kita. Kepada anak orang lain saja tidak mungkin kita tega untuk melakukannya. Seseorang bisa mungkin membunuh orang lain, tapi membunuh anak kecil dengan umur seperti itu mungkin tidak bisa terima oleh hati nurani kita. Ini kekejaman tradisi jahiliyah yang tersebar di masyarakat Arab yang dilakukan oleh pertama kali oleh Qais ibn Asim. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Qais ibn Asim melakukan perbuatan yang begitu kejam ini? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, jamaah sekalian, bahwasannya latar belakang terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap anak perempuan itu pada awalnya didasari oleh sebuah kemarahan yang dirasakan oleh Qais ibnu Asim, di mana kata Imam Ibnu Hajar terjadi peperangan antara seorang raja Arab
berasal dari Irak, namanya An-Nu'man. An-Nu'man ibnu Munzir, seorang raja Irak dari kalangan Arab, membawa pasukannya. Kemudian setelah itu dia menyerang wilayah yang ada di Jazirah Arab, yang sekarang masuk di daerah dekat Saudi atau daerah wilayah Saudi itu. Dia dari Irak membawa pasukan besar mengalahkan kabilah-kabilah yang ada. Salah satu kabilah yang diserang, kabilah namanya, antum ingat-ingat ya, di sini banyak sisa-sisa dari kabilah itu di Indonesia. Banu Tamim, yang satu orangnya disebut At-Tamimi. Jadi antum kalau dengar At-Tamimi, nah ini peristiwa ini terjadi pada mereka. Banu Tamim. Maka pemimpin Banu Tamim waktu itu bernama tadi Qais ibnu Asim. Maka begitu mereka kalah dari raja dan penguasa Irak yang bernama An-Nu'man ibnul Munzir, anak-anak dan gadis-gadis perempuan mereka, harta mereka dijadikan sebagai rampasan perang. Jumlahnya puluhan sampai ratusan anak-anak gadis serta harta rampasan perang. Catat ya, ini sebelum datangnya Islam di zaman jahiliyah. Beberapa puluh tahun sebelum Islam datang. Dan orang ini umurnya panjang sampai bertemu dengan Nabi alaihissalam di penghujung hidupnya. Umur beliau mendekati 70-80 tahun. Ini ketika dia masih berusia mungkin 40-50 tahun peristiwa ini terjadi. Jadi 20-30 tahun sebelum Nabi diutus. Nabi sudah ada peristiwa ini terjadi. Maka pada akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak mereka yang perempuan ditawan, dibawa sampai ke Irak. Setelah kekalahan itu, Bani Tamim mereka bermusyawarah dipimpin oleh kepala sukunya yaitu Qais ibnu Asim tadi. Kata mereka, ayo kita kumpulkan harta kita untuk menebus anak-anak perempuan kita, gadis-gadis kita. Kita malu kalau mereka menjadi budak sahaya oleh kabilah yang lain. Kirimlah surat kepada siapa? Penguasa Irak tadi namanya An-Nu'man bin Munzir, raja Irak tadi. Maka dia menyetujui, baik, datanglah kalian, kita akan lakukan pertukaran dengan perjanjian yang kita sepakati. Setiap anak gadis dan perempuan ditukar dengan apa mereka sepakati akhirnya. Maka datanglah mereka dengan membawa harta benda mereka untuk menebus anak-anak perempuannya. Maka Masya Allah, setelah ini bukan bulanan, setelah bertahun-tahun baru mereka bisa mengumpulkan harta. Dan akhirnya bapak ketemu dengan anaknya, kakak ketemu dengan adik perempuannya, kemudian mungkin paman ketemu dengan keponakannya. Mereka pun haru biru dan akhirnya menebus. Nah, yang menjadi peristiwa yang mengagetkan, putri dari Qais, siapa namanya tadi? Bin Asim, Qais bin Asim, justru sudah menikah dengan pasukan atau laki-laki dari pasukan Nu'man bin Munzir. Dan dia merasa nyaman. Suaminya mencintai dia, dia cinta sama suaminya. Dan sudah punya anak. Begitu bapaknya mau nebus, dia mengatakan, maaf ayahku, aku sudah nyaman dengan suamiku di sini. Dan aku lebih memilih untuk tinggal bersama dia karena aku sudah memiliki seorang anak daripada pulang bersamamu. Maka seperti petir di siang bolong bagi seorang kepala suku, di mana dia memimpin sukunya untuk mengambil anak-anak gadisnya, sementara dia dikecewakan oleh anak perempuannya sendiri. Semua anak gadis orang balik, anak gadisnya tidak mau balik. Kalau Pak Mono yang jadi gimana Pak? Semua orang bakalan ini bawa pulang anak gadisnya, gadisnya dengan nggak mau balik. Dan waktu itu hal perbuatan seperti itu kehinaan, bukan sekedar kekalahan, kehinaan, malu. Oleh karena itu dia bersumpah lalu. Ketika anaknya nggak mau balik, dia pun akhirnya pulang dengan kekecewaan. Sesampainya di rumah dia bersumpah di hadapan keluarganya. Kata dia, demi Allah, aku tidak akan membiarkan satu anak perempuan pun hidup dari keluargaku ini, kecuali akan aku bunuh dan aku pendam hidup-hidup. Dan dia lakukan tadi sampai 8. Dalam riwayat pertama, riwayat kedua Imam Tabrani, 13 anak perempuan yang lahir dari rahim-rahim istrinya dibunuh hidup-hidup oleh dia.
Maka kata Imam Ibnu Hajar, ini awal dari pembunuhan terhadap anak-anak perempuan yang terjadi di masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menyebabkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa Arab sangat benci dengan anak perempuan. Adat ini yang ada di Bani Tamim lalu menyebar ke kabilah-kabilah yang lain, termasuk kepada kabilah keturunan dari Rabi'ah, yang di antara keturunan Rabi'ah orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah. Merata akhirnya tradisi ini diikutin. Daripada kita malu nanti kalau kita diserang oleh kabilah yang lain, dan peperangan zaman itu sudah biasa terjadi, maka daripada kita malu, lebih bagus anak perempuan kita bunuh saja. Mereka nggak menambah kekuatan pasukan, mereka juga menjadi beban, kita akan menebus mereka kalau kita kalah. Maka karena sebab hal ini, akhirnya mereka membunuh hidup-hidup anak perempuan. Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, dalam menafsirkan ayat 89 surat At-Takwir ini, beliau mengatakan ada 3 penyebab kenapa bangsa Arab membunuh anak mereka, baik laki atau perempuan, dan khususnya mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. 3 sebab, tolong dicatat. Dan sekarang realita ini terjadi. Kalau dulu bangsa Arab anaknya lahir dulu baru dibunuh. Kalau sekarang manusia masih dilahir sudah dibunuh. Sama saja kekejamannya sebenarnya. Al-Fakhrul Razi menyebutkan penyebab yang pertama kenapa orang-orang Arab jahiliyah membunuh anak-anak mereka adalah takut untuk jatuh miskin dan mereka tidak bisa menafkahi anak mereka. Yang pertama, orang tuanya takut miskin dan tidak bisa menafkahi anak-anak mereka sampai nanti mereka dewasa. 1. Jadi dari pihak orang tua. Penyebab yang kedua, mereka takut, terutama anak perempuan, tidak bisa menafkahi diri, karena di zaman itu yang mencari nafkah adalah anak laki-laki. Anak perempuan diam di rumah, mengurus rumah, menunggu orang yang melamarnya. Mereka tidak mencari nafkah, maka mereka melihat ini sebagai beban. Maka daripada menjadi beban keluarga, dibunuh saja, dipendam saja hidup-hidup. Ini penyebab yang kedua, karena mereka takut anak perempuan tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya. Ini penyebab kedua. Penyebab ketiga ada hubungannya dengan sebab yang inti. Apa penyebab yang ketiga? Karena mereka takut malu, takut terhina, disebabkan apabila mereka kalah dalam peperangan dari kabilah yang lain, maka salah satu yang akan ditawan, direbut, dijadikan sebagai rampasan perang anak-anak perempuan atau orang-orang perempuan, gadis-gadis perempuan. Maka mereka akan merasa terhina, mereka akan mengeluarkan biaya untuk menebus mereka. Daripada hal itu terjadi, sudah bunuh saja. Maka dari sebab 3 ini, kebencian masyarakat Arab merata kemudian di seluruh jazirah Arab. Mereka tidak suka kalau memiliki anak perempuan. Anak perempuan dianggap sebagai biang kesialan. Itulah yang diceritakan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Dan Allah celah perbuatan mereka. Antum lihat gambaran Allah begitu indah, menceritakan betapa nestapanya, betapa sedihnya, betapa marahnya seorang ayah, seorang bapak apabila dia ketahui seorang istri melahirkan anak perempuan. Allah ceritakan kekecewaan mereka ini dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila salah seorang dari mereka diberikan kabar akan kelahiran seorang anak perempuan, apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajahnya akan berubah menjadi merah kehitam-hitaman saking marahnya, saking kecewanya, saking tidak sukanya. Wajahnya langsung berubah dan memerah. Kenapa? Karena rasa malu, karena takut untuk mendapatkan kehinaan.
maka pilihannya cuma dua, kata Allah. Ketika mereka mendapatkan anak perempuan, pilihannya cuma dua. Allah melanjutkan, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Begitu ketahuan lahir anak perempuan, mereka untuk beberapa waktu malu keluar rumah, bersembunyi dari kaumnya, bersembunyi dari manusia, menutup diri dari manusia, tidak mau menampakkan diri. Bayangkan, orang punya anak gak mau ketemu orang. Justru dianggap sebuah musibah yang besar kalau dapat anak perempuan. Dia akan menutup rumahnya untuk beberapa waktu sebagai bentuk rasa malu yang luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya setelah itu cuma dua anak perempuan ini. Pilihan yang pertama, ayumsikuhu ala hunin. Apakah dia akan membiarkan anak perempuan ini hidup dan dia dalam keadaan hina karena merawat anak perempuan tersebut di tengah masyarakatnya? Yang kedua, au yadussuhu fit turab, atau dia benamkan hidup-hidup tuh anak di dalam tanah, kata Allah. Ala sa'a ma yahkumun. Begitu buruk dan begitu jelek hukum keputusan yang mereka buat untuk diri-diri mereka. Ini celaan Allah kepada masyarakat Arab jahiliyah, betapa buruknya adat istiadat mereka ini. Nah, ini awal dari kemunculan pembunuhan terhadap anak-anak perempuan. Jadi kalau kita garis bawahi untuk lebih mudah, kalau kita ditanya kenapa masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam mereka membunuh dan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka, ada dua sebab. Kalau dari kita sarikan perkataan Imam Fakhr Razi dan ulama-ulama tafsir yang lain, ada dua sebab. Biar gampang kita ingat. Yang pertama, ketakutan orang tua untuk jatuh miskin sehingga tidak bisa menafkahi anaknya. Dan ketakutan mereka anak perempuan ini tidak bisa menafkahi dirinya. Maka Allah celah, turun ayat-ayat Al-Quran mencela perbuatan mereka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 31. Allah mencela orang yang membunuh anak perempuannya. Dan lebih buruknya lagi jamaah, harus antum ingat dan ketahui, adat ini merembet sampai kemudian membunuh anak laki-laki juga. Jadi saking takutnya mereka tidak bisa. Awalnya anak perempuan yang dibunuh, nggak ada orang Arab membunuh anak lakinya. Tapi begitu kekhawatiran ini semakin besar, nanti jatuh miskin, nggak bisa menafkahi, mereka membunuh sebagian anak-anak laki-laki juga karena takut nggak bisa menafkahi mereka. Maka Allah celah perbuatan mereka dalam surat Al-Isra ayat 31. Allah jadikan perbuatan mereka ini sebagai suatu hal yang sangat buruk dan tercela. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian, baik itu laki-laki ataupun perempuan, khasyata imlaq, karena kalian takut miskin, takut gak bisa menafkahi mereka. Kenapa? Kata Allah, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rizki kepada mereka. Para ulama mengatakan didahulukan anak-anak. Kami yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anak kalian. Artinya Allah menjamin rizki anak-anak kita. Kewajiban kita sebagai orang tua hanya berusaha mencarikan nafkah untuk mereka. Rizki mereka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tua sebagai penopang rizki satu-satunya, maka anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya mati pasti. Gak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi buktinya kita temukan ribuan manusia ditinggal oleh orang tuanya, bahkan keduanya. Dia tetap hidup dan bahkan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunianya di masa yang akan datang. Ini menunjukkan rizki setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu Allah tegur mereka dengan firman-Nya, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rizki kepada mereka juga kepada kalian orang tuanya. Kemudian Allah menyebut perbuatan mereka dengan dosa dan kesalahan yang besar ketika membunuh anak-anak karena takut miskin, takut tidak bisa memberikan nafkah. Kata Allah, inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya pembunuhan terhadap anak-anak itu adalah kesalahan atau dosa yang sangat besar, kata Allah. Nah, ini celaan pertama kepada mereka. Kita adzan dulu.
baru kita akan lanjutkan insyaallah kepada riwayat kedua yang menceritakan tentang Umar pernah ingin membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Jadi tadi sudah disebutkan intinya ada dua sebab kenapa bangsa Arab yang diawali oleh Qais ibnu Asim mengubur anak-anak perempuan mereka. Yang pertama adalah penyebabnya karena perasaan takut jatuh ke dalam kemiskinan sehingga tidak bisa menafkahi anak-anak mereka, dan juga mereka takut anak-anak perempuan ini tidak bisa menafkahi dirinya ketika dewasa nanti, karena umumnya yang mencari nafkah adalah anak laki-laki. Penyebab kedua yaitu perasaan malu dan terhina apabila anak-anak perempuan itu jatuh menjadi tawanan bagi suku-suku yang menyerang mereka, sehingga mereka akan menjadi budak dan direnggut kehormatannya. Ini penyebabnya, akhirnya dua penyebab ini menyebabkan mereka akhirnya mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka, dan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang kedua jamaah sekalian yang menyebutkan tentang riwayat bahwasannya Umar pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Riwayat inilah yang sering dikutip di dalam kisah-kisah yang tersebar di tengah masyarakat kita. Kalau riwayat pertama itu sekelumit saja, riwayat kedua ini agak panjang dan lumayan agak detail. Dan ini yang sering disebutkan, di mana riwayat ini terdapat dalam kitab tafsir yang ditulis
oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang beliau meninggal di Arab Saudi sana. Beliau ini, kalau ana tidak salah, nanti boleh antum tegur kalau ana salah. Kalau tidak salah, salah satu dari guru Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau bernama Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Ana ulangi lagi. Beliau ini bernama Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Beliau punya tafsir, namanya kitab tafsirnya Adwaul Bayan. Jadi antum kalau ketik di internet Adwaul Bayan, pasti keluar penulisnya atau pengarangnya Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Beliau ulama abad 20 atau abad ke-14 Hijriah. Abad 20 Masehi dan 14 Hijriah. Artinya belum ada 100 tahun atau mungkin ada 100 tahun yang lalu beliau meninggal. Jadi intinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah pernah belajar dari beliau. Dan beliau Masya Allah memiliki banyak karangan. Beliau di dalam kitab tafsirnya ketika membahas tentang surat apa tadi? Tentang pembunuhan terhadap anak perempuan. Surat apa? Biar antum hafal. Surat At-Takwir. Ayat berapa? Ayat 8 dan 9. Ketika beliau membahas ayat ini, beliau menyebutkan kisah ini. Beliau menyebutkan waqad jaa an Umar radhiyallahu anhu, dan telah datang sebuah riwayat dari Umar, qauluhu, dia berkata di hadapan para sahabat. Jadi tanpa menyebutkan riwayat dikeluarkan oleh imam ini, beliau hanya menyebutkan seperti itu. Sumber dari mana tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Cuma redaksinya itu yang banyak dikutip oleh masyarakat kita, termasuk para dai dan sebagian ahli ilmu yang kemudian menyebarkan Umar saja dulu orang yang sangat bejat, pernah mengubur anaknya. Begini kisahnya. Disampaikan riwayat ini. Umar, kata Syekh Muhammad bin Amin Asy-Shinqiti, Umar pernah berkata di hadapan para sahabat suatu hari, amrani fil jahiliyah ahaduhuma yudhikuni wal akhar yubkini. Apabila aku mengingat ada dua perkara, kata Umar, yang apabila aku mengingatnya akan, yang satu akan membuatku menangis dan yang satu akan membuatku tertawa geli, maksudnya lucu. Kata Umar, ammal ladzi yubkini, adapun peristiwa dan kejadian yang pernah aku alami, yang pertama yang membuat aku menangis, Umar menceritakan kepada kita, faqad zahabtu bi ibnatin li liwa'diha. Aku pernah punya anak perempuan, dan aku ketika mengetahui dia adalah berjenis kelamin perempuan, artinya kalau kita tangkap dari gaya bahasanya, Umar mengetahui ini anak perempuan sudah agak besar. Jadi kalau dari awal, kalau menurut riwayat ini, kalau Umar tahu dari awal, mungkin dia akan memilih opsi pertama, yaitu membunuh anak ini sejak kecil. Tapi sepertinya istrinya itu menyembunyikan anak ini. Pada akhirnya Umar mengetahui jenis kelamin anaknya. Maka kata Umar, ketika aku tahu dia adalah seorang anak perempuan, zahabtu bi ibnatin li liwa'diha. Aku pergi dengan anak perempuanku itu untuk menguburnya hidup-hidup. Maka aku berjalan bersamanya. Fakuntu ahfiru lahal hufrah. Di saat aku menggalikan lubang untuk aku kubur dia hidup-hidup di dalamnya, wa tanfidhu turab an lihyati. Di sisi yang lain, putriku ini menunjukkan anak ini sudah hampir mendekati masa balik. Mungkin seperti anak kita nih, gadis kecil ini. Artinya dia sudah ngerti membersihkan kotoran dari jenggotku, kata Umar. Jadi kita bayangkan betapa kejamnya kalau ini benar terjadi. Sementara Umar, beliau dikenal memang berani, memang orang yang tidak kompromi. Tapi beliau di masa jahiliyah dikenal orang yang memiliki karakter dan akhlak. Beliau suka berkelahi, tetapi tidak setiap saat berkelahi sama orang. Ada medan dan tempatnya, yaitu di sebuah gelanggang di pameran raya masyarakat Arab yang ada di pasar bernama Pasar Ukaz. Kalau di Jakarta ada PRJ, di kita ada pekan raya apa, di masyarakat Arab khususnya orang Makkah ada namanya Suk Ukaz, pasar raya. Di situ para pedagang membawa dagangannya, para penyair menyampaikan syairnya, orang yang punya keahlian apa ditampilkan, termasuk yang bisa dan kuat bergulat
dia akan cari musuh untuk bergulat. Dan Umar bergulatnya di situ. Dia tidak sembarangan mukul orang, kemudian menantang orang, tidak. Beliau punya akhlak. Maka kisah ini sangat jauh dari karakter Umar yang menjaga muru'ah, kehormatan dan harga dirinya. Umar orang yang berani, tapi dia bukan orang yang memiliki perasaan kejam. Nggak ada dalam biografinya beliau. Karena itu beliau melanjutkan kisahnya, ketika aku galikan kuburan untuk anakku ini, atau lubang untuk aku kubur anakku ini, dia membersihkan kotoran yang menempel pada wajah dan jenggotku. Kemudian apa yang terjadi? Wahya la tadri madza uridu laha. Dan anakku ini tidak tahu apa yang aku lakukan untuknya. Perbuatan apa yang akan aku lakukan untuknya. Artinya setelah lubang itu jadi, aku melemparkannya. Dalam beberapa versi yang lain ditambahkan oleh sebagian kisah yang kita sering baca, anaknya berteriak-teriak dan mengatakan, ya abati, ya abati, wahai ayahku. Sementara Umar tidak memperdulikan, terus menimbun tanah untuk mengubur hidup-hidup anak. Karakter Umar jauh dari hal seperti ini. Antum tahu, Anda pernah menyebutkan dan kita pernah menyebutkan tentang kisah keislaman Umar. Di antara sebab dia tertarik dan tersentuh oleh Islam, apa penyebabnya? Ketika melihat keberanian seorang perempuan yang ingin berhijrah bersama suaminya ke negeri Habasyah, itu tersentuh Umar, apalagi anak perempuan. Maka ini jauh benar dari kebenaran yang disampaikan tentang Umar bin Khattab. Nah ini kata Umar yang membuat aku menangis terus kalau aku mengingatnya. Kemudian beliau tersenyum dalam riwayat ini. Adapun yang kedua yang selalu membuatku selalu tertawa geli dan merasa lucu katanya. Apa kata beliau? Asna'u ilahan minat tamri inda ra'si yahrusuni laylan. Aku pernah melakukan sebuah kebodohan sebagaimana yang dilakukan oleh umumnya masyarakat jahiliyah, di mana aku membuat Tuhan yang aku sembah, aku buat sendiri dari adonan campuran korma dan tepung. Jadi kalau bahasa kita kue apa tuh? Dia campur korma sama tepung, tepung yang maksudnya sudah matang. Setelah itu dibentuk menjadi Tuhan, menjadi berhala kecil. Kata riwayat ini, apabila datang malam hari, aku letakkan berhala dan Tuhan yang aku buat ini di kepalaku untuk menjagaku. Aku sembah dan aku katakan, wahai Tuhan, jagalah diriku, aku ingin beristirahat, engkau jaga diriku. Kan lucu sekali itu. Nah, yang paling lucu kata Umar besok paginya, falamma asbahtu, begitu aku bangun di pagi hari, mu'afan, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan segar, aku berkata kepada Tuhan, aku ambil karena perutku merasa lapar, karena makananku sudah aku jadikan sebagai Tuhan, kata Umar. Maka aku merasa lapar, aku comot dan aku makan sedikit-sedikit sambil berbicara kepadanya, Tuhan, aku lapar, aku minta maaf kepadamu. Maka dimakan sampai habis. Maka Umar mengatakan, apabila aku ingat kisah ini, fa idza tadzakkartu dzalika dhahiktu min nafsi. Kalau aku ingat kisah ini, aku menertawakan diriku sendiri. Nah, kisah ini masyhur disampaikan oleh banyak tulisan di masyarakat kita Indonesia ini. Dan kisah ini adalah riwayat makdzubah yang dusta dari tentang Umar ibn Khattab. Kemudian riwayat ini dibantah oleh salah seorang doktor, namanya Dr. Abdus Salam bin Muhsin Al-Isa. Beliau ini mengambil disertasi doktoralnya khusus membahas kehidupan Umar ibn Khattab. Dalam biografi Umar, dia selidiki semua riwayat tentang Umar ibn Khattab. Kemudian beliau membantah peristiwa ini. Beliau mengatakan, wa amma Umar radhiyallahu anhu faqad dzukira annahu wa'ada ibnatan lahu fil jahiliyah. Di antara hal yang paling sering disebut tentang kisah kehidupan Umar, kata beliau, adalah kisah mengenai Umar pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Kata beliau, walam ajid man ruwiya dzalika an Umar fima ittala'tu alaihi minal masadir. Sampai selesai pengkajianku tentang biografi dan kisah hidup Umar,
serta riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang semua kisah hidup Umar, aku tidak pernah menemukan satu riwayat yang sahih menyebutkan tentang dalil tentang peristiwa ini. Artinya ini hanya dicomot oleh sebagian orang, kemudian dikisahkan secara turun-temurun tanpa riwayat. Tanpa apa jamaah sekalian? Tanpa riwayat. Karena kalau yang pertama tadi lafaznya apa? Diceritakan bahwasanya Umar. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti tanpa siapa yang meriwayatkan. Bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan Nasai, bukan Abu Daud, bukan Tirmidzi, dan ulama-ulama hadis yang sering kita dengar dan kita membacanya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua riwayat yang sangat fatal bercerita tentang Umar. Kenapa kita harus menyelidiki riwayat? Ini penting. Ini pesan buat anak, buat antum. Kalau kita ingin selamat dalam beragama di dalam Islam, kita diajarkan oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, apabila kita beragama, periksa setiap riwayat yang datang kepada kita, minta mana sanadnya, mana riwayatnya, mana dalilnya. Dengan begitu kita selamat. Kenapa? Kata beliau, al-isnadu minad din. Sanad riwayat itu bagian dari agama ini. Karena kalau kita tidak menagih riwayat dan sanad dari orang yang menyampaikan sesuatu, apa yang terjadi dalam Islam ini? Laqala man sya' fil islami man sya' ma sya'. Maka di dalam Islam ini akan muncul banyak orang yang bisa berkata apa saja apa yang dia inginkan. Tapi dengan riwayat orang nggak berani. Riwayat Anda mana? Mengatakan begini, bolehnya ini mana dalilnya? Orang kan pikir. Tapi kalau kita tidak meminta riwayat, maka banyak orang yang akan mengarang-arang dan mengada-ngada di dalam Islam ini. Kami ulangi lagi, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengajarkan kita untuk selalu di dalam agama ini menanyakan tentang isnad, sanad, riwayat dalam semua amal ibadah yang kita lakukan. Berita tentang agama ini, apapun itu, tanyakan riwayatnya. Itu cara kita selamat untuk beragama di dalam Islam ini. Karena beliau mengatakan, karena kalau bukan dengan riwayat yang jelas, maksudnya yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Kalau Allah, Al-Quran sudah jelas. Ini yang dibicarakan oleh beliau, yang banyak dipalsukan adalah hadis-hadis Nabi. Kalau bukan dengan riwayat yang benar, akan berkata siapa saja tentang apa saja di dalam Islam. Dan kita melihat itu. Sampai ada hadis, bapak-bapak tahu hadis tentang kopi. Penyuka kopi mengeluarkan hadis tentang kopi, nggak masuk akal. Kopi ada zaman Nabi, nggak ada kopi zaman Nabi. Kalau Nabi pernah minum kopi, riwayat tentang itu akan begitu banyak. Di Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud diceritakan oleh puluhan sahabat. Lawang Nabi minum sesuatu diceritakan oleh para sahabat. Rambut Nabi jatuh, mereka perebutkan, ada riwayatnya. Darah beliau diminum, ada riwayatnya. Masa kopi nggak ada riwayatnya? Kemudian datang orang belakangan mengatakan, man kana qahwah fifi apa? Dakhalal jannah. Siapapun yang kopi itu masih ada di mulutnya atau di perutnya, dia masuk surga. Masya Allah. Hadis apa ini? Hadis penghobi kopi. Kemudian ada hadis lagi yang paling lucu. Antum tahu, ketika dunia Islam semakin luas jamaah sekalian, ada semakin orang baru kenal makanan yang namanya bazinjan. Makanan yang di Indonesia, orang Indonesia yang miskinnya pun sudah bosan makan, yaitu terong. Bagian orang Arab ini makanan aneh dan rasanya enak. Maka orang yang menyukai terong dibuat hadis. Sesungguhnya terong adalah makanan dari surga. Ada hadisnya, tapi palsu. Nah, ini maksudnya kenapa kita harus menanyakan riwayat dan memeriksa riwayat. Karena kalau tidak, akan banyak manusia yang mengarang sesuatu dan dinisbatkan kepada Nabi SAW. Padahal ancamannya adalah neraka. Nah, ini sebagai penutup, ikhwah fillah azakumullah, itu adalah adat istiadat yang buruk yang terjadi di masyarakat jahiliyah, sehingga adat, yaitu maksudnya mengubur anak perempuan hidup-hidup, sampai dinisbatkan kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana Islam datang? Sebagai penutup kajian kita, untuk membantah, menghilangkan, dan sekaligus untuk memuliakan anak perempuan, Islam datang dengan
pujian, pemuliaan terhadap anak-anak perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, seperti tadi yang kita sebutkan dalam surat Al-Isra, melarang kita kaum muslimin dan menyebut dan memasukkan perbuatan membunuh anak-anak perempuan termasuk dari dosa besar. Allah berfirman apa tadi? Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka, anak-anak, terutama anak-anak perempuan, apalagi dikubur hidup-hidup, itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian hadis-hadis Nabi, diantaranya yang benar-benar menghantam kebiasaan dan tradisi jahiliyah ini. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, Rasulullah bersabda, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa mana'al wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Ada 5 atau 6 hal yang dilarang di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, sesungguhnya Allah melarang kalian, yang pertama, untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian, pemuliaan terhadap wanita. Yang kedua, Allah melarang kalian untuk mana'al wahat. Ini sebagian kita sering melakukan ini, mungkin Anda juga. Yaitu di mana hanya menuntut hak dan juga lemah untuk kewajiban. Kalau gaji kurang sedikit, ini kenapa kok gaji saya kepotong? Tapi kalau jam kerja semaunya. Ini contoh mana'al wahat. Jadi tidak imbang antara menuntut hak dan kewajiban. Kalau haknya dikejar, nggak boleh kurang, tapi kewajiban dia lalai. Nah, ini dilarang oleh Nabi, nggak boleh. Jadi kita harus seimbang dalam memberikan kepada orang hak kita dan juga kewajiban kita. Jadi kalau kita bekerja, maka berikan kewajiban kita kepada orang yang kita bekerja padanya, baru kita minta hak kita yang penuh untuk diberikan kepada dia. Kalau kurang kita minta, karena kita sudah memberikan hak kita. Yang ketiga, Nabi melarang kita wa'dil banat, membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Yang keempat, ini yang sering terjadi kita lakukan di mana-mana. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci, tidak suka perbuatan qila wa qal, yaitu memindahkan berita yang baru kita dengar tanpa memeriksanya, tanpa mengklarifikasinya, tanpa meminta kejelasan dari sumbernya, langsung kita ceritakan kepada orang, maka kita jatuh kepada 2 dosa besar. Yang pertama ghibah, yang kedua namimah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, kita akan terjatuh kepada adu domba. Dan ini sering sekali tanpa kita sadari kita lakukan, jemaah sekalian. Padahal Allah larang, kata Nabi SAW. Yang kelima, wa kasratus su'al, banyak meminta-minta. Bahkan ada sebagian orang menjadikan profesi meminta bantuan kepada orang menjadi pekerjaannya. Waliyadzubillah. Meminta ini boleh, tapi dalam kondisi benar-benar manusia itu kepepet baru boleh. Tapi untuk sering, apalagi jadi profesi, kehinaan bagi seorang yang beriman. Gak boleh orang yang beriman meminta-minta kepada manusia. Hadis Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Bisa jadi karena kau minta kepada Allah, Allah gerakkan orang lain itu datang membantumu. Tapi langsung kita datang ke setiap orang, Anda sedang begini. Ini adalah kelemahan. Di mana Allah terus? Di mana harga diri kita sebagai seorang manusia? Kalau orang datang menawarkan, terima. Karena jadi amal baik untuk dia. Tetapi kalau kita menceritakan penderitaan kita dengan maksud manusia simpati kemudian membantu kita, ini tidak diajarkan di dalam Islam. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Bentuk menyia-nyiakan harta apa? Di antaranya berjudi. Bentuk menyia-nyiakan harta di antaranya apa kira-kira? Bapak sekalian? Bukan, sekarang kalau anak-anak muda, kalau bapak-bapak udah agak jarang karena mikirnya untuk kebutuhan anak-anaknya. Tapi anak-anak muda itu atul malnya banyak. Kita nobar ya, nggak kerasa 50.000 satu malam, nobar main barang, di game dan lain sebagainya. Ini semua dilarang oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan rasulnya. Kemudian ikhwah fillah azakumullah, disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, begitu Islam datang, agama ini mengajarkan kita untuk menempatkan anak perempuan dalam kedudukan yang mulia. Sehingga muncullah perkataan beberapa salaf, di antaranya yang dikutip oleh Imam Ibnu Abdul Bar, perkataan dari seorang ulama dan salafus saleh dari kalangan tabi'in bernama Muhammad bin Sulaiman, di mana Muhammad bin Sulaiman mengatakan, al-banunu ni'amun, anak laki-laki itu nikmat dari Allah. Ana mau tanya kepada bapak-bapak, terutama kita yang laki-laki, kita kalau punya anak sukanya anak laki apa perempuan? Anak laki. Jarang yang mengatakan saya suka anak perempuan. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Tapi secara umum manusia suka kalau pingin punya anak-anak laki-laki. Dan ini fitrah manusia, terutama bapak-bapak, terutama kaum laki-laki. Karena itu Allah jadikan anak laki-laki ini nikmat. Sementara kata beliau, Muhammad bin Sulaiman mengatakan, wal banatu hasanat, dan Allah jadikan anak perempuan itu kebaikan untuk orang tuanya. Dan di dalam Islam, apa yang terjadi kalau ada nikmat dan kebaikan? Kalau nikmat akan diapakan oleh Allah? Ana mau tanya antum, kalau nikmat akan diapakan oleh Allah? Allah memberikan kita nikmat, nanti nikmatnya akan diapakan oleh Allah? Seperti ayat Allah, wala tus'alunna yauma idzin anin na'im, dan nanti pada hari ini, hari kiamat, semua nikmat kami akan tanyakan kepada Allah. Berarti nikmat akan diapakan? Ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sementara kebaikan akan diberikan apa oleh Allah? Balasan dan pahala. Sehingga anak perempuan mendatangkan pahala, seolah kasarnya seperti itu. Anak laki-laki hati-hati, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Karena panjenengan ketika punya anak laki bangga, apalagi sukses, satu desa tahu, wah anak kulo sampun lulus S2, masya Allah. Anak perempuan, paling nanti diputus sama orang, diambil jadi istri sama orang, biasa saja. Tapi anak laki saya top, bangga kita. Maka ini nikmat bagi orang tua. Sementara anak perempuan adalah kebaikan. Kenapa rahasianya disebutkan oleh Nabi kemudian sebagai penutup kajian kita jamaah sekalian? Nabi menyebutkan hadis yang patut untuk menjadi kebanggaan bagi orang tua, baik ibu dan bapak semuanya yang memiliki anak perempuan. Bersyukurlah dengan hadis ini. Nabi SAW begitu Islam datang memuliakan anak perempuan. Salah satu hadis yang patut untuk kita syukuri sabda beliau dan meriwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nabi bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa hakadha wa dhamma asabi'ahu. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda, barang siapa ala jariyatain, kata-kata ala, kata Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis dalam Sahih Muslim ini, Imam Nawawi menjelaskan kalimat ala artinya adalah menunaikan hak dengan cara 3, menafkahi, menjaga dan mendidik. Maka siapapun orang tua yang ala jariyatain, menafkahi anak perempuan, menjaganya dengan benar, dan juga memberikan pendidikan yang baik buat anak perempuannya, sampai kapan? Hatta tablugha, sampai anak perempuan ini balik. Penjelasan sebagian ulama, balik maksudnya di sini sampai datang waktu dia dilamar dan diambil oleh laki-laki yang menjadi suaminya, dan dia mengatakan qabiltu, aku terima nikahnya. Ketika dia laki-laki tersebut calon suaminya atau suaminya mengatakan qabiltu, selesai sudah tugas kita merawat anak perempuan kita, tanggung jawab kita terhadap anak perempuan. Sampai saat itu dia berikan nafkah anak perempuannya, dia jaga, dia didik dengan baik. Apa kata Nabi? Dia dan aku seperti ini di surga. Allahu Akbar. Anak laki nggak ada Pak Mun, nggak ada. Anak laki nggak ada, karena umumnya kita bangga sama anak laki kita. Sehingga karena ini sebuah nikmat, nggak ada janji apapun dari Nabi tentang anak laki-laki. Tapi anak perempuan itu begitu berat. Nah, ini sekarang yang patut untuk tulis sebagai penutup. Apa alasan Nabi menjamin anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki? Kenapa dalam Islam jaminan untuk merawat,
menjaga, membiayai anak perempuan itu bersanding dengan Nabi di surga. Penyebabnya ada 4. Antum tulis, para ulama menyebutkan ada 4. Yang pertama, jamaah sekalian, kenapa di dalam Islam pendidikan dan juga penjagaan serta pemberian nafkah kepada anak perempuan itu dijadikan sebagai hal yang utama di dalam Islam, dan anak laki-laki tidak disebutkan? Karena 4 sebab. Yang pertama, karena pada umumnya manusia, bukan kita berbicara Indonesia ya, manusia, karena syariat Islam ini kan untuk seluruh manusia, untuk semua manusia. Karena pada umumnya manusia dimanapun lebih bangga memiliki anak laki-laki daripada anak perempuan. Maka dengan hadis ini Nabi ingin mengangkat kemuliaan anak perempuan. 1. Jadi hadis ini sebagai bentuk Allah melalui lisan Rasulnya ingin memuliakan anak-anak perempuan yang terhina di zaman jahiliyah. 1. Yang kedua, alasannya, dan ini sudah dirasakan oleh semua orang tua, anak antum yang sudah memiliki anak, terutama anak laki dan perempuan, nafkah yang diberikan kepada anak perempuan jauh lebih banyak berlipat-lipat daripada anak laki-laki. Anak laki, apa yang antum belikan? Celana. Anak perempuan, belum ininya, belum itunya, belum bandunya, belum alat itunya, dandannya, belum. Kebutuhannya pasti berlipat. Siapapun yang pernah menyekolahkan anaknya, yang laki dan perempuan, kebutuhan mereka pasti hampir 2 kali lipat antara anak laki dengan anak perempuannya. Lebih banyak anak perempuan. Sehingga kalau orang tua tidak sabar, dia akan kecewa. Maka Allah janjikan, Nabi janjikan, orang yang tulus, orang tua yang tulus merawat, menjaga, membesarkan dan mendidik anak perempuannya, janjinya luar biasa seperti itu. Di riwayat yang lain, kunna sitran lahu minan nar. Mereka anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng dari api neraka. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, penyebabnya jamaah sekalian, dan ini yang paling menentukan, mendidik, mengasuh anak perempuan jauh lebih susah dan lebih beresiko daripada anak laki. Anda mau tanya bapak-bapak sekalian, kalau anak laki-laki di sebuah tempat, di sebuah sekolah, misalnya asrama kayak pondok pesantren, dia kabur 5 jam dari asramanya, yang ditakutkan oleh pengasuh atau orang tuanya, pengasuh tempat dia sekolah, pesantren, sekolah, boarding schoolnya, atau tempat dia belajar, dan orang tuanya, apa yang ditakutkan? Keselamatan anak perempuan kalau kabur 5 jam. Macam-macam akan ditakutkan. Maka menjaga, mendidik anak perempuan jauh lebih susah resikonya daripada anak laki-laki. Ini faktor yang ketiga. Faktor yang keempat ini menurut ana kenapa banyak janji Nabi itu memuliakan anak perempuan. Dan ini yang paling mengena bagi bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga mereka harus bangga punya anak perempuan. Apa? Karena apabila seorang tua mendidik, menjaga, merawat, menafkahi anak perempuannya, hakikatnya dengan baik ya, hakikatnya dia telah menyiapkan generasi yang baik di masa yang akan datang. Karena perempuan, anak-anak perempuan sekaranglah mereka yang akan menjadi ibu 15-20 tahun yang akan datang. Kalau mereka dididik, dijaga, dirawat, diberikan nafkah yang baik, mereka akan juga tumbuh menjadi ibu-ibu yang baik yang akan mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik. Nah, ini 4 alasan kenapa Islam menjadikan pendidikan anak perempuan, pemberian nafkah kepada mereka mulia, dan balasannya dijanjikan 2 hal oleh Nabi, bersanding bersama beliau di surga, dan anak-anak perempuan menjadi penghalang dari api neraka. Nah, ini yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kisah tentang Umar mengubur anaknya, lalu kita sambung tentang kedudukan wanita dan anak perempuan di zaman jahiliyah, kemudian bagaimana Islam memuliakan anak perempuan ini bisa menjadi pelajaran penting dan tambahan ilmu buat kita, sehingga kita insya Allah semakin memuliakan kaum wanita dan juga semakin memuliakan khususnya para sahabat Nabi, dan terlebih khusus Umar bin Khattab, bahwasanya beliau tidak pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup, dan riwayat-riwayat yang berbicara tentang itu adalah riwayat yang lemah dan tidak berdasar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.